30 April 1945. Berlin sudah hampir rata dengan tanah. Suara meriam Soviet menggema dari setiap arah. Dan di tengah reruntuhan itu, di sebuah ruangan bawah tanah yang pengap, satu pertanyaan muncul yang tidak akan pernah benar-benar terjawab. Apakah Adolf Hitler benar-benar mati di sana? Atau dia sudah pergi, jauh sebelum tentara Soviet sampai di pintu bunkernya? Kita mundur beberapa jam. Siang itu, 30 April, cuaca Berlin cerah secara aneh. Matahari bersinar di atas kota yang sedang dihancurkan. Di Führerbunker, sekitar 10 meter di bawah Taman Kanselir, rutinitas terakhir masih berjalan. Staf makan siang seperti biasa. Orang-orang berdiri di koridor, berbisik, menunggu kabar yang semua orang tahu akan datang. Hitler sudah beberapa hari tidak keluar. Suaranya berubah, yang dulu membentak, sekarang datar. Menurut beberapa orang yang masih ada di sana, dia sudah bicara tentang akhir. Tapi tidak ada yang tahu pasti kapan, dan bagaimana. Lalu pukul 3.30 siang, tembakan terdengar dari ruang pribadi. Beberapa staf berlari. Mereka membuka pintu. Dan apa yang mereka lihat, atau apa yang mereka katakan mereka lihat, menjadi fondasi dari salah satu misteri terbesar abad ke-20. Tapi ini yang jarang orang pertanyakan, mengapa butuh waktu hampir 7 jam, sebelum pihak berwenang Soviet mengumumkan bahwa Hitler sudah mati? Dalam 7 jam itu, apa yang terjadi? Apa yang mereka cari? Atau apa yang mereka sembunyikan? Mari kita urutkan apa yang kita tahu, dan apa yang dikatakan saksi. Menurut laporan Otto Gunce, ajudan pribadi Hitler yang paling dekat dengan dia di hari-hari terakhir, Hitler menembak dirinya sendiri di pelipis kanan. Di sampingnya, Eva Braun, yang baru seminggu menikah dengannya di bunker, mengeluarkan racun sianida. Mayat keduanya dibawa ke atas, ke taman belakang bunker, dan dibakar dengan bensin. Gunce bilang dia mendengar tembakan, masuk ke ruangan, dan menemukan tubuh yang sudah tidak bergerak. Kisah ini masuk akal. Konsisten. Dan pihak Soviet, setidaknya di awal, menerima narasi ini. Tapi ada satu detail yang mengganggu. Sejak hari itu, sampai sekarang, tidak ada satupun sisa tulang, gigi, atau DNA yang bisa dikonfirmasi secara terbuka sebagai milik Hitler tanpa sengketa. Yang Soviet klaim sebagai mayat Hitler berubah-ubah ceritanya. Yang mereka temukan, yang mereka simpan, yang mereka perlihatkan, semuanya punya celah. Dan disitulah cerita mulai menjadi gelap. 1945 berakhir. Perang dingin dimulai. Dan di suatu tempat di Amerika Selatan, menurut dokumen FBI yang didekripsi puluhan tahun kemudian, ada laporan, bukan satu, tapi beberapa, bahwa seseorang yang menyerupai Hitler terlihat hidup. Di Argentina. Di Brazil. Di tempat-tempat yang jauh dari Eropa, tapi tidak terlalu jauh dari jaringan orang-orang yang ingin membawanya pergi. Kita bicara tentang Odessa. Bukan fiksi, setidaknya, bukan seluruhnya fiksi. Ini jaringan jalur pelarian yang dibangun oleh anggota SS untuk membawa Nazi keluar Eropa. Tujuannya jelas, mulai dari Italia, lewat Spanyol, sampai ke pelabuhan di Argentina. Dan ada bukti dokumen, bukti kesaksian, bahwa jaringan ini benar-benar beroperasi. Joseph Mengele, malaikat kematian, dari Auschwitz, lewat jalur ini. Adolf Eichmann juga. Kalau mereka bisa sampai ke Amerika Selatan tanpa tertangkap, mengapa pemimpinnya tidak bisa? Pertanyaannya bukan, apakah mungkin? Pertanyaannya adalah, kalau dia benar-benar kabur, mengapa tidak pernah ada bukti yang tidak bisa disangkal? Dan disinilah kita sampai pada titik yang paling tidak nyaman. Tahun 2009, seorang arkeolog Amerika bernama Nick Belantoni menerima sepotong tengkorak dari arsip Rusia. Potongan ini diklaim sebagai bagian dari tengkorak Hitler. Selama 90 tahun, potongan ini disimpan di Moskow, diarsipkan sebagai bukti kematiannya. Tes DNA dilakukan. Dan hasilnya, tengkorak itu milik seorang wanita. Di bawah 40 tahun. Bukan Hitler. Sekarang, ada penjelasan yang mungkin potongan itu bukan dari mayat yang benar.
Mungkin ada kebingungan di lapangan, mayat yang sudah terbakar sulit diidentifikasi. Mungkin Soviet mengumpulkan beberapa mayat dan mencampurnya. Semua penjelasan ini masuk akal. Tapi, masuk akal bukan berarti jelas. Dan sampai hari ini, tidak ada tes DNA yang bisa kita akui secara universal sebagai bukti mutlak bahwa Hitler mati di bunker. Yang kita punya adalah kesaksian. Yang kita punya adalah cerita. Dan cerita, seperti yang kita semua tahu, bisa diubah. Jadi, apa yang terjadi pada 30 April 1945? Narasi resminya, Hitler bunuh diri. Mayat dibakar. Soviet menemukannya. Perang berakhir. Sejarah dicatat. Narasi alternatifnya, yang tidak pernah bisa dibuktikan, tapi juga tidak pernah bisa sepenuhnya disangkal, adalah Hitler menggunakan kekacauan hari-hari terakhir Berlin untuk menghilang. Mungkin lewat jalur bawah tanah yang sudah disiapkan. Mungkin lewat pesawat kecil yang lepas landas dari Bandara Tempelhof di malam hari. Mungkin lewat kapal selam yang berlayar ke selatan. Apa yang kita tahu pasti? Soviet tidak pernah membiopsi mayat yang mereka klaim sebagai Hitler. Mereka tidak pernah melakukan tes DNA, karena teknologinya belum ada. Mereka menyimpan bukti mereka di arsip rahasia selama puluhan tahun. Dan ketika akhirnya tes DNA bisa dilakukan, hasilnya justru menambah pertanyaan. Hitler mati di bunker Berlin. Atau dia tidak pernah mati di sana? Dua-duanya, sampai hari ini, adalah soal kepercayaan, bukan soal bukti yang tidak bisa dibantah. Dan mungkin itulah yang paling mengganggu dari semua ini, bahwa di tengah abad ke-20, di tengah perang yang paling terdokumentasi dalam sejarah, kematian satu orang bisa tetap menjadi misteri. Yang jelas, ada yang tidak ingin kita temukan jawabannya. Entah itu pemerintah yang menyembunyikan bukti, entah itu kebenaran yang memang tidak pernah bisa dijangkau. Tapi selama ada celah, selama ada pertanyaan yang tidak terjawab, orang akan terus mencari. Kalau kamu penasaran dengan kasus serupa, kasus di mana kebenaran mungkin sengaja dikubur, ada satu cerita lagi yang lebih gelap, lebih dekat dengan kita, dan sama tidak terjawabnya. Judulnya ada di deskripsi.